Warga Prabu Muli, Sumatera Selatan diresahkan dengan menyebarnya pesan berantai tentang pasien positif corona yang berkeliaran menggunakan transportasi umum. Warga berharap pemerintah kota terbuka soal kebenaran berita ini. Pesan berantai tentang pasien positif corona yang masih berkeliaran diterima oleh warga sejak beberapa hari yang lalu. Dalam pesan yang beredar disebutkan pasien positif corona naik ojek online dan sempat mampir membeli pulsa telepon. Kejadian ini membuat warga resah. Warga juga menyayangkan pemerintah yang tidak memberi pernyataan resmi untuk memastikan kabar tersebut. Warga berharap Wali Kota Prabu Muli terbuka tentang penanganan corona di wilayah mereka. Khususnya Kota Boromalie untuk memberikan perhatian khusus, terutama pada yang berstatus ODP dan PDP ataupun sudah terkonfirmasi corona, agar masyarakat tidak menjadi resah terhadap situasi Kota Prabu Muli sekarang yang sudah masuk zona merah. Karena pemerintah masih belum ada semacam disiplin terhadap para PDP dan ODP tersebut, baik isolasi mandiri atau diisolasikan oleh pihak pemerintah. Pemirsa, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani wabah COVID-19. Dan untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Selamat siang, Pak Herman. Selamat siang. Ya, Pak Herman, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, apakah benar informasi yang beredar bahwa ada pasien dalam pengawasan ataupun yang positif COVID-19 ini masih berkeliaran? Jadi kalau saya simak apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tadi, pertama tentang pernyataan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota terkait masyarakat yang positif. Jadi pada saat itu pemerintah pusat melalui jubir gugus tugas nasional belum mengumumkan. Jadi pemerintah provinsi, pemerintah kota baru bersifat internal saja menyampaikan, khususnya kepada keluarga dan kepada ODP yang positif corona. Jadi dia tetap diisolasi di rumah. Namun persoalannya adalah yang bersangkutan tidak disiplin pada saat itu, maka viral. Dan segera saya instruksikan untuk semua jajaran gugus tugas Pemprov dan Pemkot untuk mengambil yang bersangkutan dan diisolasi di rumah sakit rujukan utama. Saat ini sudah diisolasi menjadi PDP, yang bersangkutan menjadi pasien dalam pengawasan, meskipun yang bersangkutan itu termasuk OTG, orang tanpa gejala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah ditemui sebelumnya? Apakah juga sudah dilakukan tracing seperti misalnya tadi dikatakan bahwa juga menggunakan transportasi umum ojek online, Pak? Ya, udah di tracking. Dan hari ini saya mendapat laporan yang ojek yang ditumpangi yang bersangkutan itu sudah diisolasi dan sudah dikirim ke rumah isolasi yang disediakan. Baik, Pak Herman, kemudian kita terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu PSBB, ketika memang dari daerah akan mengajukan. Apakah dari Sumatera Selatan ini juga sudah melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Kesehatan? Pembatasan sosial berskala besar tentu disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Di Sumatera Selatan pada saat ini sedang kita investigasi. Semua bupati, wali kota pada saat ini belum pada posisi mengajukan itu, sehingga saya belum mengakomodasinya untuk dapat diteruskan ke pemerintah pusat. Jadi sampai dengan saat ini intinya wilayah Sumatera Selatan belum membutuhkan pembatasan sosial berskala besar itu. Tapi kalau yang wilayah-wilayah tertentu seperti komplek dan lain sebagainya, dengan kesadaran sendiri masyarakat membatasi dirinya dengan sebutan isolasi komplek atau RT, begitu. Vera. Jadi sejauh ini Sumatera Selatan merasa belum butuh untuk melakukan PSBB begitu ya? Masih isolasi wilayah saja?
Untuk butuh atau tidak tentu berdasarkan fakta di lapangan dong. Jadi isolasi tetap berjalan secara mandiri-mandiri. Kan kita saat ini ada beberapa daerah yang sudah terjangkit seperti Kota Palembang, Prabu Mulih, Oku dan Oki. Sementara Sumatera Selatan ini ada 17 kabupaten kota. Dan pada saat ini untuk wilayah 4 itu pintu masuk dan keluar itu sangat ketat pada saat ini. Baik pintu tol menjadi pintu resmi juga maupun jalur-jalur lintasan umum. Semua disiagakan untuk mencegah ini. Baik, Pak Herman, yang juga menjadi kekhawatiran baru adalah para pemudik yang banyak mulai berdatangan ke daerah-daerah. Bagaimana dengan di Sumatera Selatan sendiri untuk penanganannya? Saya sudah sampaikan berkali-kali untuk datang ke Sumsel, pulang kampung atau dalam kepentingan lain, boleh-boleh saja. Tapi tetap harus siap juga menjadi ODP dan berarti juga di karantina. Karantina sendiri, mandiri, isolasi sendiri, atau Pemprov sudah menyediakan rumah sehat berupa ODP Center yang berkapasitas lebih kurang di atas 1.000 pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.